dari daur ulang sendok plastik. Sebelumnya, perkenalkan saya Nazwa Kirana Eka Sapitri dari Presensi 30. Saya Kiara Anissa Rahmadea dari Presensi 31. Saya Najwa Ulfiatur Rasida dari Presensi 27. Saya Putri Tabtul Islami dari Presensi 32. Saya Putri Samyariza dari Presensi 10. Dan salah satu teman kami yakni Aisyah Chelsea nomor absen 4 tidak dapat mengikuti presentasi dikarenakan sakit. Jadi yang pertama adalah latar belakang. Banyaknya limbah sendok plastik yang sulit terurai dan menumpuk menjadi krisis global saat ini. Sendok plastik sekali pakai sering dibuang begitu saja sehingga mencemari lingkungan. Maka dari itu kami hadir membawa Blumiq dengan mengubah sendok bekas menjadi produk bernilai berupa jepit rambut. Lalu yang kedua ada tujuan. Jadi kami menciptakan Blumiq ini dengan tujuan mengurangi sampah plastik dan dari sendok sekali pakai yang mendukung gaya hidup lingkungan eco-friendly, meningkatkan kreativitas dalam mendaur ulang barang bekas dan menciptakan peluang usaha dari bahan sederhana dan murah. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama ada mengurangi limbah plastik. Yang kedua yaitu menumbuhkan kesadaran daur ulang. Yang ketiga memberikan inspirasi wirausaha kreatif, dan yang terakhir yaitu menambah nilai guna barang bekas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memanfaatkan sendok bekas agar dapat bernilai guna dan memiliki nilai jual. Yang kedua yaitu bagaimana proses pembuatan jepit rambut sendiri dari sendok bekas agar hasilnya menarik dan layak untuk digunakan kembali. Yang ketiga, bagaimana produk Blumiq dapat membantu mengurangi limbah plastik di lingkungan. Yang keempat, ada bagaimana strategi agar produk Blumiq dapat diminati oleh masyarakat khususnya di kalangan pekerja. Untuk selanjutnya yakni proses pembuatan. Untuk proses pembuatan Blumiq ini yakni yang pertama memanaskan sendok plastik bekas menggunakan korek api. Yang kedua memotong sendok plastik bekas tersebut menjadi 2 bagian. Yang ketiga menyatukan 5 bagian kelopak sendok plastik yang sudah dibentuk menjadi bunga itu dibentuk menjadi satu sehingga bisa menghasilkan kelopak bunga. Yang keempat menempelkan mani-mani atau hiasan pada bagian tengah bunga menggunakan lem G. Yang kelima mempilok bunga dari sendok plastik tersebut. Yang keenam mewarnai bunga dan juga kupu-kupu dari sendok plastik. Jadi kita membuat dua bentuk produk yakni bunga dan kupu-kupu. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama kekuatan atau strength. Produk unik, elegan dan menarik. Yang kedua yaitu harganya terjangkau dan yang ketiga tentunya ramah lingkungan. Lalu untuk kelemahannya atau weakness itu produksi masih dalam pembuatan manual atau handmade. Nah, terus juga daya tahan produk itu terbatas, jadi memiliki batas ketahanannya sendiri. Yang ketiga yaitu belum terlalu dikenal luas. Nah, selanjutnya ada peluang atau opportunities. Yang pertama yaitu tren produk daur ulang ini sedang meningkat. Lalu yang kedua kesadaran masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat juga. Dan yang terakhir yaitu ada ancaman atau threat. Yang pertama yaitu banyaknya pesaing di bidang yang sama yaitu aksesoris handmade. Dan yang kedua yaitu selera pasar yang cepat berubah, mungkin mengikuti tren. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada keuangan. Yang pertama itu kita hitung dari biaya modalnya kita dulu. Nah, kita itu ada ada bahan dan alat, yaitu yang pertama ada pilox, jumlahnya 1, harga satuannya itu 32.000. Lalu yang kedua ada jepit rambut 20 piece, itu harga per satuannya itu 500, jadinya 10.000. Lalu yang ketiga itu ada pewarna warna gold, itu juga 1, harganya 13.000. Lalu untuk sendok plastik bekasnya kita tidak mengeluarkan uang karena kita ngambil yang ada bekasnya gitu, jadi free gitu. Lalu selanjutnya ada cat agak putih dan pink. Yang putih harganya 17.000, yang satunya 14.000. Selanjutnya ada manik mutiara
Jadi jadi total biaya modal yang kita keluarkan itu ada sekitar 90.000. Nah, untuk biaya tetapnya selama kita produksi itu totalnya untuk semua total ada 16 produk itu ada 16 bahan dan alat itu 178.000. Lalu ada biaya variabel. Yang pertama yaitu tenaga kerja dari kelompok kami yang jadi kita buat jumlah itu 21 piece produk yang per harga satuannya tuh kita hargain tenaga kerja kita tuh 1.000. Jadi harga totalnya tuh 21.000 dan untuk biaya transportasi satu kali itu 15.000. Jadi total biaya variabelnya kita kelompok kami itu 36.000. Dan untuk proyeksi keuangan di bulan Oktober kita itu terjual 21 piece dengan modal awal 90.000 dan biaya tetapnya 178.000, biaya variabelnya 36.000. Untuk laba kotornya itu 120.000 dan laba bersihnya itu 32.000. Jadi CM selama 1 bulan laba kotor dibagi dengan laba bersih kami itu 120 dibagi 32.000 itu 3,75. Jadi BEP dalam 1 bulan atau break even point itu total biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi itu 178.000 dibagi 3,75 yaitu 47.466 rupiah. Ya, sekian presentasi dari kelompok A